Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Irfa. Siapkan dirimu, karena kali ini kita akan membahas kisah yang begitu powerful dan sangat menguras emosi. Pernahkah kamu membayangkan, saat suami yang kamu cintai sedang mencapai puncak karir, ia justru dengan berani membawa wanita lain dan seluruh keluarganya ke rumah mewah yang kamu beli? Dan, bukan hanya itu, ia merendahkanmu tepat di depan mereka. Inilah kisah tentang Elina, seorang istri yang terlihat lembut, tapi ternyata menyimpan kartu as berupa kekuatan finansial yang menghancurkan. Di saat Darren, suaminya, merasa tak terkalahkan dengan jabatan barunya, Elina menyiapkan sebuah amplop kuning berisi surat cerai dan surat PHK, hadiah perpisahan yang dilempar tepat di wajah suaminya. Di akhir cerita ini, kita akan saksikan bagaimana Rosie si pelakor dan Darren si suami pengkhianat akan pingsan seketika saat tahu kebenaran bahwa Elina adalah investor terbesar di perusahaan tempat Darren bekerja. Siap merasakan adrenalin dan pembalasan dendam yang super elegan ini? Sebelum kita mulai, yuk buktikan kehadiranmu. Tekan tombol like untuk mendukung cerita ini, subscribe ke channel Cerita Irfa, dan komen di bawah, nama, asal kota, hadir. Sudah? Mari kita mulai. Elina berdiri di balkon lantai 2 rumah mewahnya, memandang gemerlap lampu kota yang membentang di bawah. Rumah itu adalah istana. Didirikan dari keringat dan uang yang ia peroleh dari investasi cerdasnya. Sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh suaminya, Darren. Malam ini seharusnya menjadi malam perayaan. Darren, yang sebentar lagi pulang, baru saja diumumkan mendapat kenaikan jabatan sebagai direktur utama, dirut, di perusahaan tempatnya bekerja. Elina tersenyum getir. Senyum itu bukan karena bangga pada Darren, melainkan karena hitungan mundur untuk pembalasan dendamnya telah mencapai angka paling kritis. Elina sudah tahu tentang Darren. Bukan hanya perselingkuhan biasa, tapi pengkhianatan yang sistematis. Selama ini, Darren berulang kali membual tentang kerja kerasnya, tanpa tahu bahwa yang membuatnya melesat di perusahaan adalah suntikan modal rahasia dari investor X, yang tak lain adalah Elina sendiri. Malam ini, Darren akan membawa duri itu langsung ke sofa mewah miliknya. Bunyi deru mobil mewah Darren memasuki pekarangan. Elina segera turun. Ia mengatur ekspresinya menjadi wajah istri yang bahagia dan sedikit lelah. Ketika Darren membuka pintu, ia tidak sendirian. Di belakang Darren, melangkah Rosie, seorang wanita muda dengan dandanan mencolok, serta seorang wanita paruh baya dan seorang pemuda. "Sayang, selamat datang," sapa Elina, berusaha memeluk Darren. Darren menepis pelukan Elina dengan dingin. "Jangan berlebihan. Elina, ada tamu penting," katanya dengan nada meremehkan. Darren menoleh pada Rosie, senyumnya langsung berubah hangat. "Rosie, sayang, ini rumah kita. Maaf, rumahku. Dan ini, Elina. Dia istriku, tapi sebentar lagi hanya akan menjadi masa lalu." Rosie menyeringai penuh kemenangan. Wanita paruh baya dan pemuda di belakangnya melangkah maju dengan percaya diri, mata mereka menjelajahi setiap sudut rumah dengan tatapan serakah yang tidak tahu malu. "Elina," kata Darren lagi, "kenalkan, ini Rosie, dan ini ibu Rosie serta adik Rosie. Mulai malam ini, mereka akan tinggal di sini. Rosie adalah masa depanku. Kamu, urus saja apa yang perlu kamu urus. Jangan ganggu mereka." Dunia Elina seolah berhenti. Tapi hatinya tidak lagi sakit. Justru muncul gelombang adrenalin dingin. Darren telah melanggar batas yang tidak termaafkan, membawa pelakor dan keluarganya masuk ke istananya. "Selamat malam, Bu," sapa Rosie dengan nada mengejek, sengaja menekankan panggilan itu, seolah Elina adalah pembantu rumah tangga. "Rumah nyonya ini besar sekali, ya? Tapi sepertinya perabotannya sudah agak kuno. Nanti saya minta Darren ganti semua." Ibu Rosie maju, menunjuk lukisan mahal di dinding. "Ini lukisan apa, Rosie? Pasti mahal, ya? Rosie, ambil kamar yang paling besar. Tempatkan semua barangmu di sana. Biarkan Bu Elina yang mengurus sisanya." Adik Rosie, yang bernama Ian, sudah menjatuhkan tasnya di sofa customade mahal dan langsung menyalakan televisi, volume maksimal, tanpa izin. Elina menarik napas dalam. Ia tahu persis berapa harga sofa itu. Ia tahu persis siapa yang mendesain interior itu. Dan ia tahu persis, setiap detik drama ini sedang direkam oleh kamera pengawas tersembunyi, yang akan menjadi bukti kuatnya.
Tentu saja, jawab Elina, suaranya tenang, nyaris seperti bisikan yang mematikan. Selamat datang di rumah saya. Semoga betah. Elina sengaja menekankan kata, saya. Tetapi Darren terlalu mabuk oleh kekuasaan dan Rosie terlalu sombong untuk menyadari nada peringatan itu. Apa maksudmu, rumah saya? Tanya Darren sinis. Ini rumahku, Elina. Dibeli dari uangku. Uang yang aku dapatkan karena kerja kerasku dan kenaikan jabatanku. Kamu tidak punya apa-apa selain kartu kredit yang aku isi. Betul, Bu Elina. Rosie menambahkan dengan nada manja sambil bergelayut di lengan Darren. Lebih baik Nyonya mengemasi barang-barang Nyonya yang tidak penting. Saya butuh ruang lemari yang lebih besar. Elina menatap Darren. Suaminya yang dulu ia banggakan kini hanyalah boneka yang angkuh dan buta. Ia membiarkan Rosie dan keluarganya menjelajah rumah, mengklaim wilayah mereka dengan cara yang paling vulgar. Darren, kata Elina, suaranya sedikit meninggi. Biar saya tunjukkan kamar untuk tamu. Mereka bukan tamu, Elina. Mereka adalah keluargaku. Rosie akan menempati kamar utama bersamaku. Kamu pindah ke kamar tamu di belakang. Bentak Darren, membuat Ibu Rosie dan Rosie tersenyum puas. Baiklah. Elina mengangguk pelan. Kamar utama. Tentu saja. Saya akan pastikan kamar itu disiapkan dengan baik untuk Nyonya yang baru. Sepanjang malam itu, Elina harus menelan penghinaan demi penghinaan. Ibu Rosie meminta Elina membuatkan teh herbal karena ia lelah perjalanan. Rosie meminta Elina membersihkan tumpahan kopi di karpet Persia, mengatakan bahwa itu tugas istri yang gagal. Darren hanya melihat semua itu, menikmati pembalasan atas apa yang ia anggap sebagai kehidupan pernikahan yang membosankan. Elina bergerak lambat, menyerap setiap detik penghinaan itu ke dalam memorinya. Ia tidak membalas, tidak melawan, hanya menuruti. Ia ingin Darren dan Rosie berada di puncak kesombongan mereka, menikmati setiap tetes arogansi, sebelum mereka jatuh ke jurang terdalam. Saat semua orang tertidur lelap, Elina tidak. Ia bergerak seperti bayangan. Ia tahu pintu rahasia di balik lemari buku di ruang kerja Darren, ruangan yang sebenarnya ia desain sendiri. Di sana, tersembunyi sebuah ruangan kecil, pusat komando rahasianya. Elina menyalakan komputer dan monitor ultralebar yang menampilkan berbagai grafik bisnis, rekening bank, dan data investasi. Di layar itu, terlihat jelas namanya, Elina Prawira, pemilik 70% saham dan investor utama di PT Jaya Bakti, perusahaan tempat Darren baru saja diangkat menjadi direktur utama. Nama samarannya, Investor X, telah melindungi identitasnya selama bertahun-tahun, memungkinkan Darren untuk bersinar tanpa mengetahui sumber cahayanya. Elina mulai bekerja. Ia menghubungi tim pengacaranya, Pak Surya, via video call terenkripsi. Pak Surya, kerangka waktu dipercepat. Hari ini Darren membawa pelakor dan keluarganya masuk rumah saya, rumah yang dibeli dari dana investasi saya. Saya ingin semua dokumen siap. Surat cerai sudah harus ditandatangani hari ini juga, atas dasar perzinahan dan penyalahgunaan aset. Baik, Bu Elina, jawab Pak Surya dengan nada hormat. Saya akan siapkan. Bagaimana dengan pemecatan Darren? Beliau baru saja diangkat menjadi dirut. Surat PHK-nya harus sudah jadi malam ini juga. Gunakan klausul penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data keuangan. Pak Dirga akan mengonfirmasi semua. Kita akan jadwalkan rapat Dewan Darurat. Pastikan Darren dipecat sebelum matahari terbit, dan pengumuman resminya akan saya berikan di depan wajahnya, di rumah ini. Kata Elina, matanya tajam. Elina mencetak dokumen-dokumen itu. Surat cerai yang sudah resmi dan surat pemutusan hubungan kerja, PHK, yang ditandatangani oleh pemegang saham mayoritas, dirinya sendiri. Ia memasukkan kedua surat itu ke dalam dua amplop kuning yang berbeda. Amplop itu terasa dingin di tangannya, memancarkan aura kehancuran yang akan segera terjadi. Setelah semua persiapan finansial dan hukum selesai, Elina melakukan tindakan fisik di rumahnya sendiri. Ia menuju kotak sekring utama dan memutus aliran listrik ke smart lock di kamar Darren dan Rosie. Kemudian, ia menuju gudang dan mengambil kunci cadangan. Ia mengganti semua kunci utama, password pintu digital, dan memblokir akses Darren serta Rosie dari jaringan Wi-Fi rumah. Mereka tidak akan bisa keluar atau masuk tanpa izinnya, dan mereka tidak akan bisa mengakses dunia luar tanpa data seluler. Elina kembali ke kamar tamu di belakang,
Kamar yang ditunjuk Darren untuknya. Ia meletakkan amplop kuning itu di dalam tas tangannya, siap untuk hari esok. Ia berbaring, namun pikirannya tidak diam. Ia mengingat kembali janji Darren dulu, sumpah setianya saat mereka menikah di masa-masa sulit. Kini, janji itu hanyalah debu. Darren tidak hanya mengkhianati cinta, ia mengkhianati kepercayaan profesional dan finansial. Elina sadar, drama semalam hanyalah pemanasan. Perjamuan utama akan segera disajikan. Ia memejamkan mata, memanggil kembali ketenangan dirinya. Besok, ia akan menjadi dirut Darren, sekaligus menjadi mantan istrinya, dan yang paling penting, ia akan menjadi penghancur mimpi-mimpi palsu mereka. Pagi menjelang, dan rumah itu terasa tegang. Rosie bangun dan mulai berteriak dari kamar utama karena smart lock tidak berfungsi dan kamar mandi mereka kehabisan air hangat. Elina sudah duduk di meja makan, menikmati kopi paginya dengan santai. Elina, cepat ke sini. Kenapa air panas mati? Dan kenapa pintu ini tidak bisa dibuka? Teriak Darren dari lantai atas, suaranya dipenuhi amarah. Elina berjalan ke kaki tangga dengan senyum tipis. Oh, maaf, Darren. Mungkin terjadi masalah teknis. Aku akan panggil teknisi segera setelah sarapan. Cepat. Rosie kedinginan, perintah Darren. Baiklah, jawab Elina. Tapi sebelumnya, Darren, bisakah kau periksa kotak surat di depan? Ada paket atas namamu. Penting sekali, sepertinya dari kantor. Mungkin terkait jabatan barumu. Darren, yang masih dalam balutan piyama, bergegas keluar untuk mengambil paket itu, tidak menyadari bahwa kotak surat itu hanyalah pengalihan. Di saat Darren sibuk di luar, Elina melirik ke atas, ke arah Rosie yang mengintip dari balik pintu kamar utama. Wajah Rosie masih penuh arogansi, tapi ada sedikit kegelisahan. Elina tahu, babak pertama ini telah mencapai tujuannya, membuat Darren dan Rosie percaya bahwa mereka telah menang telak, sementara Elina, sang ratu catur, sudah memindahkan semua bidaknya ke posisi skakmat yang tak terhindarkan. Darren kembali masuk ke dalam rumah dengan wajah kesal. Tidak ada paket dari kantor di kotak surat, hanya selembar tagihan listrik yang sudah jatuh tempo. Tidak ada apa-apa. Elina, jangan mempermainkan aku. Kamu tahu aku benci dipermainkan. Bentak Darren, membanting tagihan itu ke meja marmer. Rosie dan Ibu Rosie sudah turun ke ruang tengah. Rosie mengenakan robe sutra milik Elina yang ia temukan di lemari kamar utama. Ibu Rosie sudah duduk di sofa dan meminta sarapan. Darren, saya lapar. Istri kamu tidak menyediakan sarapan? Tuntut Ibu Rosie dengan nada kasar. Elina tersenyum tenang. Oh, maaf, Bu. Saya lupa. Saya hanya ingat kemarin malam Anda bilang saya tidak berguna. Jadi, saya pikir saya tidak perlu repot-repot menyiapkan apa-apa. Anda kan keluarga baru yang lebih hebat, tentu bisa menyiapkan sendiri. Wajah Darren memerah karena marah. Jaga bicaramu, Elina. Mereka ini tamuku, keluarga baruku. Mereka bukan tamu, Darren. Rosie menyela, menatap Elina dengan tatapan merendahkan. Kami adalah pemilik rumah ini. Nyonya Elina, sebaiknya Anda cepat angkat kaki. Kami tidak suka ada aura negatif di rumah ini. Apalagi, aura istri mandul seperti Anda. Perkataan Rosie menusuk, tetapi Elina sudah mempersiapkan mentalnya. Ia sudah tahu Rosie akan menggunakan segala cara untuk memancing emosinya. Ya, Nyonya Elina, tambah Ibu Rosie, sambil menguap lebar-lebar. Lebih baik Anda pergi sekarang. Kamu sudah tua, tidak cantik lagi, dan tidak bisa memberikan keturunan untuk Darren yang sebentar lagi menjadi dirut. Kamu itu sampah. Elina. Darren menikmati penghinaan itu, merasa dirinya semakin berkuasa. Dengar, Elina. Rosie benar. Kami akan menikah. Kamu tidak punya apa-apa lagi di sini. Aku akan memberimu uang cerai secukupnya, cukup untuk kamu hidup sederhana. Terima kasih atas masa lalunya. Sekarang, minggir. Elina melangkah mendekat, matanya menatap Darren, Rosie, dan Ibu Rosie secara bergantian. Selamat datang di neraka pribadiku, bisik Elina. Suaranya pelan namun menusuk hingga ke tulang. Apa? Rosie tertawa renyah. Neraka? Kami merasa ini surga. Darren, kami akan hidup mewah di sini. Kalian salah.
Elina menggeleng perlahan. Kalian masuk rumah ini sebagai pemenang palsu. Tapi sebentar lagi kalian akan keluar sebagai pecundang yang tidak punya apa-apa. Bahkan martabat pun tidak. Darren, kamu pikir kenaikan jabatanmu itu hasil kerja kerasmu? Kamu naif sekali. Darren terhenyak. Apa maksudmu? Tentu saja itu hasil kerjaku. Aku yang paling berhak. Benarkah? Elina tersenyum misterius. Tahukah kamu, Darren, bahwa selama ini kamu hanya seperti boneka? Aku yang memberikan semua panggung itu untukmu. Rosie dan Ibu Rosie mulai tertawa keras. Menganggap Elina sudah gila karena stres diceraikan. Duh, Elina, kamu bermimpi di siang bolong. Sudah sana pergi, cari tempat tinggal yang murah. Jangan sampai saya mengusirmu dengan paksa. Rosie mencoba mendorong Elina, tetapi Elina berdiri tegak, tak bergeming. Elina mengeluarkan ponselnya, menekan sebuah tombol, dan tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. Gelap total. Rosie, Ibu Rosie, dan Darren berteriak kaget. Apa yang terjadi? Teriak Darren panik. Listrik mati, jawab Elina santai. Saya sudah memblokir semua akses listrik tambahan, wifi, dan kartu kreditmu, Darren. Kamu tidak bisa membeli apa-apa tanpa persetujuanku. Dan, omong-omong, kamu juga tidak bisa keluar, karena semua pintu dan gerbang sudah saya atur kuncinya. Selamat menikmati pengurunganmu. Kamu gila, Elina. Ini rumahku. Aku akan memanggil polisi. Darren segera mengambil ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. Percuma, Darren. Aku sudah memasang alat pengacak sinyal di sekeliling rumah, kata Elina. Kamu lupa? Rumah ini dirancang dengan keamanan tingkat tinggi. Kamu hanya punya satu cara untuk berkomunikasi, melalui telepon rumah, yang sudah saya atur hanya bisa menghubungi tim keamananku. Dan tebak apa? Mereka akan datang untuk mengamankanmu, bukan membantumu. Darren mulai panik. Rasa arogansinya perlahan digantikan oleh ketakutan yang merayap. Ia menatap Elina, wanita yang selama ini ia anggap lemah dan bodoh. Aku akan menghancurkanmu, Elina. Aku akan menuntutmu, ancam Darren. Tuntutlah. Tapi sebelum itu, kamu harus keluar dari rumah ini dulu, balas Elina, lalu ia berjalan menuju ruang kerjanya yang tersembunyi. Darren, Rosie, dan Ibu Rosie kebingungan dan marah. Mereka berteriak-teriak, mencoba mendobrak pintu, tetapi semua sia-sia. Mereka terjebak dalam sangkar emas buatan Elina. Di ruang kerjanya, Elina menghubungi Mira, sekretaris Darren, melalui jalur komunikasi aman. Mira adalah mata dan telinga Elina di perusahaan. Mira, bagaimana persiapan di kantor? Tanya Elina. Sudah siap, Bu Elina. Pak Dirga sudah memanggil semua dewan direksi. Mereka sudah menerima laporan keuangan yang Anda kirimkan. Bukti manipulasi data yang dilakukan Darren untuk mendapatkan jabatan sudah jelas. Suara Mira terdengar tegang namun pasti. Bagus. Bagaimana reaksi Darren tadi pagi? Apakah dia terlihat mencurigai sesuatu? Tidak, Bu. Dia datang dengan wajah sangat angkuh, membual tentang pesta tadi malam. Dia bahkan meminta saya memesan karangan bunga untuk Rosie. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Anda adalah investor X, lapor Mira. Elina merasa lega. Darren benar-benar buta. Baik, Mira. Lanjutkan persiapan. Saya akan memanggil tim keamanan untuk mengawal Darren dan keluarganya ke kantor sore ini. Pastikan rapat dewan dilaksanakan pukul 4 sore. Setelah panggilan itu, Elina membuka brankas kecilnya. Ia mengambil dua buah benda penting. Satu, sebuah hard drive mini yang berisi semua data transfer investasi dan bukti kepemilikan sahamnya yang sah. Dan dua, sebuah cincin berlian kecil yang dulunya adalah hadiah dari mendiang ayahnya dan menjadi penanda bahwa dialah pemilik sebenarnya dari aset-aset yang dibanggakan Darren. Elina keluar dari ruang kerja. Rumah itu masih gelap dan sunyi, kecuali suara gerutuan dan pertengkaran Darren, Rosie, dan Ibu Rosie yang kelaparan di ruang tengah. Rosie mengeluh karena tidak bisa selfie atau mengunggah status pamer di media sosial. Elina muncul membawa nampan berisi 2 piring makanan sederhana, nasi dengan telur ceplok. Ia menawarkannya kepada Darren. Ini makan siangmu. Makanlah sebelum kamu tidak bisa makan apa-apa lagi, kata Elina, menyajikan makanan itu di meja kecil.
Hanya ini. Rosie berteriak, wajahnya menunjukkan jijik. Kami biasa makan steak dan wine mahal. Kamu pikir kami ini pengemis? Tentu saja tidak, jawab Elina dingin. Tapi kalian sekarang ada di rumahku. Dan di rumahku, aturan mainnya aku yang buat. Kalian tidak bisa keluar, tidak bisa memesan makanan, dan tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Selamat menikmati makan siang kalian, sebelum kalian merasakan hadiah yang sesungguhnya. Darren menatap Elina, tatapannya penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Elina. Aku akan membalas perbuatanmu ini 10 kali lipat. Elina tidak menjawab. Ia hanya berjalan pergi, meninggalkan Darren dan dua wanita yang kelaparan itu. Darren akhirnya dengan terpaksa memakan telur ceplok itu. Sementara Rosie dan ibunya terus merengek dan menyalahkan satu sama lain karena terjebak dalam situasi mengerikan ini. Elina duduk di kamarnya, membuka laptopnya. Ia sedang mengatur detail terakhir dari pertunjukan utamanya. Ia memantau semua bukti yang ada, dari rekaman CCTV yang menunjukkan Rosie dan ibu Rosie merusak barang-barang Elina, hingga bukti-bukti transfer uang ke rekening Rosie yang dilakukan Darren, menggunakan dana perusahaan. Pembalasan dendam ini bukan lagi soal hati. Ini adalah perang bisnis yang harus ia menangkan dengan kepala dingin. Ia harus membuktikan bahwa kecantikan dan kelemahan yang selama ini ia tampilkan hanyalah kamuflase untuk kekuatan intelektual dan finansialnya. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Elina mengenakan gaun kerjanya yang paling elegan, menata rambutnya dengan profesional. Ia harus tampil sebagai sosok investor yang kuat, bukan istri yang tersakiti. Elina memanggil tim keamanannya melalui telepon rumah. Saya butuh 2 mobil dan 4 petugas segera. Amankan Darren dan 2 wanita bersamanya. Bawa mereka langsung ke ruang rapat dewan di kantor pusat. Jangan sampai ada yang kabur. Perlakukan mereka dengan profesional, tapi jangan biarkan mereka berbicara dengan siapapun. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki berat terdengar di ruang tengah. Darren terkejut melihat 4 pria berpakaian serba hitam dan berbadan besar masuk ke rumahnya. Siapa kalian? Keluar dari rumahku, teriak Darren, mencoba melawan. Salah satu petugas keamanan mendekat. Kami dari keamanan pribadi Bu Elina. Anda diminta untuk ikut kami ke kantor sekarang juga. Ini perintah dari atasan tertinggi. Atasan tertinggi? Aku atasan tertinggi. Aku Dirut. Petugas keamanan itu hanya tersenyum dingin. Dirut? Kami tidak mendapat kabar itu, Tuan. Kami hanya menerima perintah dari Bu Elina. Jika Anda menolak, kami terpaksa menggunakan kekerasan. Darren, yang melihat Rosie dan ibu Rosie sudah ketakutan, akhirnya menyerah. Ia dipaksa masuk ke dalam mobil. Rosie dan ibunya mengikutinya dengan wajah panik. Mereka dibawa keluar dari rumah mewah itu, tetapi bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai tawanan yang akan segera menghadapi eksekusi profesional dan personal mereka. Elina hanya memandang mobil-mobil itu menjauh dari jendela. Ia mengambil amplop kuning yang berisi nasib Darren dan Rosie. Senyum kemenangan akhirnya terukir di wajahnya. Babak penyiksaan mental telah selesai. Kini, giliran pertunjukan utama di kantor Darren. Elina memandang pantulan dirinya di kaca. Sosok yang ia lihat bukanlah lagi Elina yang dulu, yang gemetar dan menangis saat Darren terlambat pulang, atau saat ia mencium aroma parfum asing. Sosok ini adalah Elina Prawira, pemilik kekuasaan, otak di balik layar, dan eksekutor pembalasan dendam yang dingin. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna navy yang dibuat khusus, menyembunyikan setiap lekuk kesedihan di balik kain mahal yang tegas. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah jam tangan sederhana, kontras dengan perhiasan mewah Rosie. Namun jam tangan itu lebih berharga dari seluruh perusahaan Darren. Itu adalah warisan dari mendiang ayahnya, dan menjadi penanda waktu eksekusi yang tak terhindarkan. Setelah mobil-mobil pengawal membawa Darren dan 2 wanita itu pergi, rumah terasa hening. Keheningan itu justru memberikan Elina energi. Ia punya waktu kurang dari 2 jam sebelum ia harus menyusul ke kantor, dan ia perlu mempersiapkan amunisi terakhirnya. Elina berjalan menuju ruang kerja Darren. Ruangan itu kini terasa asing. Semalam, Rosie sudah sempat mengubah posisi beberapa benda, meletakkan foto dirinya dan Darren di atas meja, dan membuang beberapa dokumen Elina ke keranjang sampah. Elina memungut dokumen-dokumen itu,
Semua adalah cetakan rencana investasi dan pitching bisnisnya dari tahun-tahun awal pernikahan. Darren dulu meremehkan semua itu, mengatakan Elina seharusnya fokus pada rumah tangga, bukan bisnis yang rumit. Ironis, kini bisnis rumit itulah yang akan menghancurkannya. Ia mendekati rak buku besar di dinding timur. Rak itu penuh dengan buku-buku ekonomi dan manajemen yang sebagian besar tidak pernah disentuh Darren. Elina memasukkan serangkaian kode rahasia pada panel tersembunyi di balik salah satu buku tebal. Dalam keheningan, terdengar bunyi klik mekanis, dan rak buku itu bergeser, menampakkan sebuah kotak rahasia, sebuah pintu baja kecil seukuran brankas bank. Kotak rahasia itu adalah jantung dari identitas ganda Elina. Di dalamnya bukan berisi perhiasan atau uang tunai, melainkan bukti otentik dari seluruh kepemilikan dan transaksi bisnisnya. Elina membuka kotak itu dengan sidik jari dan retina scan. Hal pertama yang ia ambil adalah 2 map kulit berwarna merah marun. Map pertama berisi surat perjanjian pendirian perseroan terbatas yang ia dirikan dengan nama samaran di awal Darren bekerja. Dokumen itu menunjukkan bahwa dialah pemilik sah dari 70% saham PT Jaya Bakti. Di situ tertera tanda tangan Pak Dirga sebagai saksi dan co-founder yang bertindak sebagai wajah perusahaan, sementara namanya tercantum sebagai silent partner. Map kedua berisi rekapitulasi dana investor X. Ini adalah data yang akan membuat Darren gemetar. Di dalamnya terperinci setiap transfer dana, setiap kali perusahaan diambang kehancuran dan diselamatkan oleh kucuran dana segar dari Elina, dan setiap investasi strategis yang membuat Darren, yang ia anggap sebagai prestasi pribadinya, naik pangkat. Bukti tak terbantahkan bahwa Darren hanyalah sebuah produk yang dibiayai dan dipromosikan oleh Elina. Elina juga mengambil surat kuasa penuh pemecatan direksi. Ini adalah surat yang memungkinkannya, sebagai pemegang saham mayoritas, untuk memberhentikan siapapun dari jajaran direksi, bahkan seorang direktur utama yang baru diangkat sekalipun, jika terbukti melanggar etika dan merugikan perusahaan. Di surat itu sudah tertera nama Darren yang ditulis dengan tinta merah. Saat menutup kotak rahasia, pandangannya tertuju pada memo board kecil yang dulu dipakai Darren. Di sana, Darren menuliskan rencana karirnya, menjadi dirut sebelum usia 40. Dan di sampingnya, ia menulis, ceraikan Elina, nikahi Rossi. Elina merobek kertas itu dan menghancurkannya. Darren mungkin mencapai mimpinya menjadi dirut, tetapi ia tidak akan sempat merayakan hari pertamanya. Elina menaruh semua dokumen itu ke dalam tas kerjanya yang elegan. Ia juga memasukkan 2 amplop kuning, surat cerai dan surat PHK, yang sudah ia siapkan semalam. Sebelum meninggalkan ruang kerja, Elina menyempatkan diri untuk memanggil Pak Dirga sekali lagi. Pak Dirga, pastikan semua media massa utama sudah bersiap di lobi kantor. Beritahu mereka, akan ada konferensi pers mendadak sore ini mengenai perubahan kepemimpinan dan skandal etika tingkat tinggi. Instruksi Elina, suaranya kini terdengar seperti bos besar, tanpa celah dan penuh otoritas. Siap, Bu Elina. Saya akan pastikan Darren dan 2 wanita itu ditempatkan di ruang rapat dewan yang paling ujung. Mereka tidak akan bisa menghubungi siapa-siapa atau melihat media sebelum Anda tiba. Mira akan menunggu Anda di lobi, jawab Pak Dirga, nadanya menunjukkan kesiapan penuh. Elina memutus panggilan dan menatap arlojinya. Waktu untuk tiba di kantor sudah mepet. Ia harus memastikan Darren, Rossi, dan Ibu Rossi sudah merasakan sedikit penderitaan mental sebelum ia memberikan pukulan final. Ia berjalan melewati ruang tengah, melihat sisa-sisa kekacauan yang dibuat oleh Rossi dan keluarganya. Piring bekas makan siang mereka tergeletak kotor di meja, menunjukkan betapa rendahnya etika dan kebiasaan mereka. Elina menggeleng pelan. Darren telah menukar berliannya dengan kaca pecah. Elina tidak membuang waktu untuk membersihkan kekacauan itu. Ia memanggil kepala pelayan lama mereka dan memberikan instruksi tunggal, segera kunci semua kamar yang mereka gunakan. Ambil semua barang pribadi mereka, masukkan ke dalam kotak, dan kirimkan ke alamat yang akan saya berikan nanti. Mulai sekarang, rumah ini disterilkan dari jejak mereka. Langkah kaki Elina kini terasa ringan. Ia menuju garasi dan memilih mobilnya yang paling sederhana, sebuah sedan hitam yang tidak mencolok, untuk menghindari perhatian media saat ia memasuki kantor. Namun, ia memastikan mobil itu memiliki fitur pengamanan terbaik dan driver yang paling loyal. Di dalam mobil, selama perjalanan menuju kantor, Elina menghabiskan waktu dengan merenungkan motif Darren. Apakah hanya karena Rossi lebih muda?
Atau karena ia bosan dengan pernikahan yang stabil? Elina menyimpulkan, itu semua adalah soal kekuatan dan keserakahan. Darren tidak suka berada di bawah bayang-bayang seorang istri yang ternyata lebih cerdas dan kaya darinya. Ia ingin menjadi dirut yang berkuasa penuh, dan menyingkirkan Elina adalah satu-satunya cara baginya untuk benar-benar merasa superior. Sayang sekali, Darren, bisik Elina dalam hati, sambil membelai amplop kuning di pangkuannya. Kamu tidak tahu, kamu baru saja membuka kotak Pandora yang selama ini aku tutup rapat. Kotak rahasia itu bukan hanya berisi surat-surat bisnis, Darren. Itu berisi bom waktu yang akan meledak tepat di hari kemenanganmu. Mobil Elina perlahan memasuki area perkantoran pusat kota yang menjulang tinggi, di mana PT Jaya Bakti berada. Gedung itu adalah simbol ambisi Darren, tetapi bagi Elina, itu adalah salah satu asetnya yang paling menguntungkan. Saat mobilnya berhenti di lobi, Elina menarik napas dalam-dalam. Wajahnya kini tanpa ekspresi, mencerminkan batu pualam yang dingin. Ia siap. Ia bukan lagi nyonya Darren yang bodoh, pasif, dan bisa diinjak-injak. Ia adalah Elina Prawira, investor terbesar, dan ia datang untuk menuntut kembali apa yang menjadi miliknya dan menghukum para pengkhianat. Pertunjukan baru saja dimulai. Elina melangkah keluar dari mobilnya di depan lobi mewah gedung PT Jaya Bakti. Udara kantor yang ber-AC terasa dingin dan formal, sangat kontras dengan suasana kacau dan penuh emosi yang ia tinggalkan di rumah. Ia disambut oleh Mira, sekretaris Darren, yang kini bertindak sebagai mata-mata dan sekutu setianya. Mira, seorang wanita cerdas berusia akhir 20-an, menatap Elina dengan campuran kekaguman dan rasa bersalah. "Selamat sore, Bu Elina," sapa Mira pelan, lalu berbisik. "Mereka sudah di ruang rapat paling ujung, Bu." Darren masih tidak percaya dan terus mengancam. Rosi dan Ibu Rosi sudah mulai menangis. "Bagus." Elina mengangguk. "Itu baru pemanasan. Mira, pastikan tidak ada seorang pun, termasuk karyawan tingkat menengah, yang tahu saya ada di sini. Saya ingin kedatangan saya ini menjadi kejutan mutlak, terutama bagi Darren." Elina dan Mira berjalan menuju lift khusus eksekutif. Di dalam lift, Elina memeriksa kembali tas tangannya, memastikan amplop kuning dan dokumen bukti kepemilikan ada di tempatnya. Peran ganda yang ia mainkan selama bertahun-tahun kini mencapai puncaknya. Di mata Darren, ia adalah istri yang bodoh dan pasif. Di mata dunia bisnis rahasia, ia adalah investor ulung yang mengendalikan pasar. Saat tiba di lantai eksekutif, Elina tidak langsung menuju ruang rapat. Ia meminta Mira untuk membawanya ke kantor Darren. Kantor Darren baru saja direnovasi total untuk menyambut jabatan dirutnya. Ruangan itu kini berkilauan dengan perabotan baru dan pemandangan kota yang menakjubkan. Di atas meja kerjanya, Darren meletakkan figura foto dirinya dan Rosi, menyingkirkan semua kenangan tentang Elina. Rosi bahkan sempat menaruh sebuah vas bunga palsu berwarna mencolok di sudut ruangan, mencerminkan selera Rosi yang norak. Elina tersenyum sinis. "Mira, tolong copy semua data dari komputer Darren. Khususnya, cari berkas yang berjudul Rencana Keuangan Pribadi 2026. Aku yakin dia sudah memindahkan aset perusahaan ke rekening pribadinya menggunakan data manipulasi." Sambil Mira sibuk menyalin data, Elina berjalan ke lemari kantor Darren yang besar. Lemari itu berisi pakaian mahal dan beberapa barang pribadi Darren. Elina mengeluarkan sebuah bingkai foto kecil yang disembunyikan di balik jas. Itu adalah foto pernikahan mereka. Darren tidak membuangnya, tetapi menyembunyikannya, seolah hubungan mereka adalah aib yang harus disembunyikan. Elina memecahkan kaca bingkai foto itu dengan tenang, lalu membuangnya ke tong sampah. Ia tidak butuh lagi kenangan manis palsu itu. Setelah semua data disalin, Elina meminta Mira melakukan tugas penting lainnya, mengganti semua akses digital Darren. Ubah semua password akun kantornya, dari email, sistem perusahaan, hingga akun bank perusahaan. Berikan akses penuh itu kepada Pak Dirga. Darren tidak boleh memiliki kontrol sedikitpun lagi atas perusahaan, bahkan data lama sekalipun. Pastikan dia benar-benar terisolasi secara digital. Perintah Elina. Mira menunaikan tugas itu dengan sigap. Ia memahami betapa vitalnya langkah ini. Jika Darren masih memiliki akses digital, ia bisa melakukan sabotase terakhir atau menghapus bukti. Langkah balasan Elina ini bukan hanya tentang pemecatan,
tapi tentang pemutusan total hubungan finansial dan profesional Darren dari aset yang Elina dirikan. Sementara Mira bekerja, Elina meninjau rencana presentasi yang akan ia gunakan di rapat dewan. Presentasi itu bukanlah berisi grafik pasar, melainkan berisi bukti-bukti pengkhianatan Darren dan Rosie. Mulai dari rekaman CCTV di rumah, foto-foto Rosie yang menggunakan fasilitas perusahaan, hingga data transfer ilegal yang baru saja Mira temukan. Bagaimana, Mira? Apakah ada data mencurigakan? Tanya Elina. Ada, Bu. Rencana keuangan 2026 Darren sangat ambisius. Dia berencana menjual sebagian besar saham perusahaan kepada pihak asing tanpa persetujuan dewan. Dia akan menyamarkan keuntungan itu sebagai bonus dirut. Ini jelas pengkhianatan yang bisa membuatnya masuk penjara. Lapor Mira, wajahnya tampak ngeri. Elina mengepalkan tangan. Baik. Tambahkan bukti ini ke dalam presentasi. Ini bukan lagi sekadar kasus perselingkuhan dan PHK, Mira. Ini adalah penyelamatan perusahaan dari tangan pengkhianat. Setelah semuanya beres, Elina melihat jam tangannya. Pukul 15.45. Waktu untuk rapat dewan sudah dekat. Ayo, Mira. Kita harus menemui Pak Dirga sekarang, kata Elina. Mereka menuju ruang rapat utama, tempat Pak Dirga dan seluruh dewan direksi sudah menunggu. Begitu Elina masuk, seluruh dewan berdiri memberi hormat, menunjukkan betapa besarnya hormat dan kekuasaan yang ia miliki, meskipun selama ini ia hanya dikenal sebagai suara di balik telepon. Selamat sore, Bu Elina. Sapa Pak Dirga, nadanya penuh ketegasan. Semua sudah siap. Darren, Rosie, dan ibunya sudah di ruang rapat B. Mereka mengira akan ada perayaan jabatan, tapi mereka mulai curiga karena semua ponsel mereka disita dan mereka tidak diizinkan bertemu siapapun. Biarkan mereka menderita sedikit lagi, kata Elina. Kita akan mulai rapat internal dulu. Saya ingin semua dewan mengonfirmasi bahwa mereka setuju dengan keputusan yang akan saya ambil, sebelum saya menghancurkan Darren di depan mata mereka. Rapat internal berjalan singkat dan efektif. Elina memaparkan bukti-bukti penyalahgunaan wewenang Darren, menggunakan dana perusahaan untuk membiayai Rosie, rencana penjualan saham ilegal, dan yang paling sensitif, menciptakan lingkungan kerja yang tidak etis dengan membawa pelakor ke acara formal perusahaan. Semua dewan direksi, yang sudah lama terganggu oleh arogansi Darren, langsung menyetujui pemecatannya. Mereka menandatangani surat keputusan pemberhentian Darren dengan suara bulat. Elina kini memegang dokumen pemecatan yang sah, ditandatangani oleh semua pihak berwenang. Baiklah, kata Elina, berdiri dari kursinya. Sudah waktunya untuk pertunjukan utama. Elina berjalan menuju ruang rapat B, ditemani oleh Pak Dirga dan Mira. Koridor itu terasa sangat panjang. Setiap langkah Elina adalah representasi dari setiap malam kesedihan dan setiap pengorbanan finansial yang ia lakukan untuk Darren. Ketika ia membuka pintu ruang rapat B, suasana di dalamnya langsung hening. Darren, Rosie, dan Ibu Rosie duduk di kursi. Wajah mereka tampak kelelahan dan dipenuhi kebingungan. Darren mengenakan kemeja yang sama dari semalam. Rosie sudah menghapus sebagian besar riasan tebalnya, memperlihatkan wajah aslinya yang lebih keras. Melihat Elina masuk, Darren langsung berdiri dengan marah. Elina, apa-apaan ini? Kenapa aku dikurung di sini? Aku dirut sekarang. Aku akan memecat semua orang yang kau suruh mengunciku, teriak Darren, menunjuk Mira dan Pak Dirga. Kenapa kalian di sini? Ini masalah pribadiku. Rosie dan Ibu Rosie ikut histeris. Iya, keluar kalian semua. Ini urusan keluarga. Kami akan tinggal di rumah mewah itu selamanya. Elina tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berjalan perlahan ke kursi kepala meja, di mana seharusnya Darren duduk. Ia meletakkan tas kerjanya di meja, dan matanya mengunci mata Darren. Darren, kata Elina, suaranya tenang dan tegas, jauh dari suara istri yang lemah. Kamu benar. Ini adalah masalah keluarga, tetapi ini juga masalah bisnis. Dan kamu lupa, aku adalah pemilik bisnis ini. Darren, Rosie, dan ibunya saling pandang, bingung. Darren tertawa gugup. Hah, kamu ngomong apa, Elina? Pemilik? Kamu bahkan tidak tahu cara mengisi formulir pajak perusahaan. Kamu ini hanya istri rumah tangga yang bisa aku ganti kapan saja. Darren mengejek,
Menunjuk Rosie. Lihat, ini masa depanku. Kamu masa laluku. Begitukah? Elina menarik napas dalam. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Momen di mana ia akan menjatuhkan dirinya dari peran ganda yang selama ini ia lakoni, dan mengungkapkan dirinya sebagai pemain utama. Elina membuka tasnya. Ia mengambil 2 amplop kuning yang selama ini ia pegang. Amplop yang akan mengakhiri segalanya dan memulai kehidupan barunya. Elina berdiri tegak di ujung meja rapat B, menatap Darren yang masih dipenuhi amarah dan Rosie beserta Ibu Rosie yang dipenuhi kebingungan. Di depannya, tergeletak 2 amplop kuning, simbol kehancuran yang sebentar lagi akan Darren rasakan. Elina, hentikan sandiwara ini. Aku baru saja diangkat menjadi direktur utama. Aku tidak punya waktu untuk lelucon murahanmu. Hardik Darren mencoba mempertahankan aura kekuasaannya, meskipun keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Kehadiran Pak Dirga dan Mira, serta suasana tegang yang tidak wajar, mulai membuatnya gelisah. Rosie memeluk lengan Darren. Ya, Bu Elina. Cepat berikan surat cerai itu. Kami sudah tidak sabar menikah. Tapi jangan harap kami akan meninggalkan rumahmu tanpa uang sepeser pun. Darren akan memberimu tunjangan besar. Elina menggeleng pelan. Uang cerai? Tunjangan? Rosie, kamu salah besar. Kamu tidak akan mendapat apa-apa. Dan kamu, Darren, kamu tidak akan menjadi suami siapa-siapa. Dan kamu tidak akan menjadi direktur utama. Darren tertawa hambar. Kamu bicara omong kosong. Aku akan segera mengadakan rapat perdana di sini. Aku akan umumkan kenaikan gajiku dan Rosie sebagai istri baruku. Kamu akan malu di depan semua orang. Tidak ada rapat, Darren. Sela Pak Dirga, nadanya datar dan dingin. Yang ada adalah rapat Dewan Darurat, yang tujuannya bukan untuk merayakan, melainkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Mempertanggungjawabkan apa? Kalian semua bersekongkol? Darren menoleh ke arah Mira. Mira, kamu sekretarisku. Cepat hubungi IT Support. Kembalikan akses komputerkanku sekarang juga. Mira maju selangkah, menatap Darren tanpa rasa takut, meskipun selama bertahun-tahun ia bekerja di bawah tekanan Darren. Maaf, Tuan Darren. Saya tidak bisa. Akses Anda sudah diblokir secara permanen oleh pihak berwenang. Darren menoleh kembali ke Elina. Kemarahannya berubah menjadi kecurigaan yang intens. Ini ulahmu, Elina. Kamu pasti menyuap mereka. Kamu tidak punya uang sebanyak itu. Elina meraih salah satu amplop kuning. Mari kita luruskan satu persatu, Darren. Ia membuka amplop pertama dan mengeluarkan selembar kertas resmi. Ini surat cerai yang sudah ditandatangani olehku dan disahkan oleh pengadilan. Alasan, perselingkuhan, perzinahan, dan tindakan merugikan harkat dan martabat istri. Bukti-bukti rekaman CCTV dan laporan detektif pribadi sudah di tangan pengacara. Wajah Darren seketika memucat, tetapi ia masih mencoba melawan. Aku tidak akan menandatanganinya. Itu tidak sah. Sudah sah, potong Elina, melemparkan surat itu ke meja, tepat di depan wajah Darren. Rosie menjerit tertahan. Tidak, Darren. Kita tidak bisa cerai. Bagaimana dengan rencana pernikahan kita? Elina mengambil amplop kedua. Ini yang paling menarik, Rosie. Jangan khawatir soal pernikahan. Karena sebelum itu, Darren akan kehilangan segalanya, termasuk kemampuan untuk memberimu makan. Elina mengeluarkan surat dari amplop kedua. Surat itu tebal. Kop suratnya adalah PT Jaya Bakti. Ini adalah surat pemutusan hubungan kerja, atau PHK, kata Elina dengan suara berat yang memenuhi ruangan. Darren tertawa keras, tawa yang terdengar seperti jeritan putus asa. PHK. Elina, kamu gila. Aku baru diangkat menjadi dirut. Siapa yang bisa memecatku? Hah? Siapa? Elina membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Lalu, Mira, sekretaris setia itu, mengambil giliran untuk memberikan petunjuk pertamanya. Tuan Darren, ujar Mira, suaranya kini terdengar seperti seorang jaksa. Anda ingat saat perusahaan hampir bangkrut 5 tahun lalu karena kasus penipuan proyek PGN? Anda hampir dipecat, tetapi tiba-tiba ada dana segar dari investor X
yang menyelamatkan perusahaan dan menaikkan Anda ke posisi Vice President. Darren terdiam, ingatannya kembali ke masa-masa kelam itu. Tentu saja aku ingat. Itu keajaiban. Keberuntungan? Bukan keberuntungan, Tuan, sela Pak Dirga. Itu adalah keputusan strategis dari investor X yang percaya pada potensi perusahaan dan memberikan syarat agar Anda diberi kesempatan kedua. Lalu apa hubungannya dengan PHK ini? Darren mulai kehilangan kendali, mencengkeram kerah bajunya. Mira melanjutkan, dan ingat, Tuan, saat Anda berulang kali memanipulasi laporan keuangan agar bonus Anda besar, Anda pikir saya tidak melihatnya? Saya sekretaris yang menyiapkan semua dokumen itu. Saya melihat bagaimana Anda mengalihkan dana riset ke rekening pribadi Anda, dan bagaimana Anda melaporkan proyek fiktif untuk menutupi kerugian yang Anda sebabkan, bukan kerugian yang terjadi secara alami. Wajah Darren berubah menjadi abu-abu. Ia menatap Mira dengan mata penuh pengkhianatan. Kamu mata-mata. Selama ini kamu mengawasiku? Saya melayani kepentingan perusahaan, Tuan Darren, jawab Mira tegas. Dan kepentingan perusahaan adalah memastikan asetnya tidak disalahgunakan oleh direksi yang tidak jujur. Rosie mulai panik. Darren, apa maksudnya ini? Kamu tidak bilang kamu menipu perusahaan. Diam, Rosie. Ini semua fitnah. Darren berteriak Rosie, lalu kembali menatap Elina dengan tatapan paling kejam yang pernah Elina lihat. Kamu mengatur semua ini. Elina, kamu yang menyuruh mereka memfitnahku. Elina mengambil alih panggung. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekati Darren. Aku tidak perlu memfitnahmu, Darren. Faktanya sudah bicara. Aku yang memberikan panggung itu padamu. Aku yang membiayai setiap langkah kariermu. Dan aku yang tahu setiap kebusukanmu. Omong kosong. Kalau kamu kaya, kenapa kamu hidup sebagai ibu rumah tangga yang membosankan? Darren mencibir. Itulah peran ganda yang aku mainkan, Darren. Untuk melihat seberapa jauh kesetiaanmu dan seberapa besar keserakahanmu. Kamu gagal dalam dua-duanya. Elina kemudian membuka surat PHK itu. Ia tidak melemparkannya, tetapi membacakan isinya dengan nada resmi yang menusuk. Berdasarkan keputusan Dewan Direksi Nomor SK PHK Jaya 11/2025, maka terhitung sejak tanggal surat ini dibacakan, Saudara Darren Pradipta diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Direktur Utama karena alasan penyalahgunaan wewenang, manipulasi data keuangan, dan pelanggaran etika serius yang merugikan perusahaan. Seluruh aset dan fasilitas kantor harus segera dikembalikan. Darren, yang mendengarkan setiap kata itu, langsung jatuh terduduk di kursinya. Suaranya hilang, matanya kosong. Ia tidak lagi melihat Elina sebagai istri yang lemah, tetapi sebagai hakim yang baru saja menjatuhkan hukuman mati pada karir dan masa depannya. Tidak mungkin. Bisik Darren, menatap Pak Dirga. Pak Dirga, Anda tidak mungkin menyetujui ini. Saya adalah Dirut. Pak Dirga memandang Darren dengan kecewa. Anda lupa siapa pemegang saham mayoritas yang berhak memberhentikan siapa saja, Darren? Dan Anda lupa siapa yang selalu menyelamatkan pantat Anda saat Anda hampir bangkrut? Siapa? Siapa pemegang saham mayoritas itu? Tuntut Darren, kepalanya menoleh liar mencari jawaban. Rosie dan Ibu Rosie, yang tadinya sibuk merengek, kini diam. Mereka mulai merasakan bahaya yang sesungguhnya. Jika Darren dipecat, rumah mewah, mobil, dan semua janji manis itu akan lenyap. Elina hanya tersenyum tipis, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Ia meraih map merah marun dari tasnya, map yang berisi bukti otentik kepemilikannya. Waktu untuk perkenalan, Darren, kata Elina. Waktu untuk kamu tahu, siapa sebenarnya yang kamu ceraikan, dan siapa yang baru saja memecatmu dari puncak karir palsumu. Darren terdiam di kursinya, tatapannya terpaku pada surat PHK yang tergeletak di meja, di samping surat cerai. Rosie dan Ibu Rosie tampak sama terkejutnya, tetapi mereka masih mencoba mengaitkan insiden ini sebagai konspirasi murahan dari Elina. Ini palsu. Semuanya palsu, teriak Rosie, mencoba merobek surat PHK, namun Pak Dirga dengan cepat menahan tangannya. Dokumen ini sah, Nona Rosie. Ditandatangani oleh seluruh Dewan Direksi perusahaan, kata Pak Dirga dingin.
Dewan direksi kalian pasti diancam. Mereka semua takut pada Elina. Apa yang Elina punya sehingga semua orang patuh padanya? Tuntut Darren. Suaranya sudah serak. Elina tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak ramah, melainkan dingin dan mematikan. Kamu ingin bukti? Aku akan memberikannya. Dan aku akan membongkar setiap lapis kebohonganmu. Darren, di depan, keluarga baru, kesayanganmu ini. Elina memberi isyarat kepada Mira. Mira segera menyambungkan laptopnya ke proyektor di ruang rapat. Ruangan itu menjadi gelap, dan layar besar itu menampilkan serangkaian bukti teknis yang akan menghancurkan argumen Darren. Darren, kamu berulang kali mengatakan kenaikan jabatanmu adalah hasil kerja kerasmu. Mari kita lihat data ini, ujar Elina, menunjuk layar. Layar pertama menampilkan grafik keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir. Grafik itu menunjukkan lonjakan tajam pendapatan setiap kali Darren naik jabatan. Tetapi yang lebih penting, di bawah grafik itu, ditampilkan catatan transfer dana yang sangat besar, berlabel, dana investasi awal oleh Investor X. Angka ini, Darren, Elina menunjuk angka jutaan dolar yang masuk ke perusahaan. Inilah yang kamu sebut, keajaiban, 5 tahun lalu. Dana ini bukan datang dari langit. Ini adalah modal awal yang aku suntikan, menggunakan keuntungan dari aset dan warisan keluarga yang kamu sebut, uang receh, jelas Elina. Wajah Darren semakin pucat. Ia mulai menyadari bahwa Elina tidak hanya kaya, tapi ia mengendalikan seluruh sistem. Lalu, mari kita lihat data ini. Elina menggeser ke slide berikutnya, yang menampilkan rekaman email internal perusahaan. Tanggal 10 bulan lalu, kamu mengajukan proposal kenaikan jabatan dengan memalsukan laporan kinerja proyek. Mira, tolong jelaskan. Mira maju. Tuan Darren, Anda mengklaim bahwa proyek Delta menghasilkan keuntungan 30%. Padahal data asli menunjukkan proyek itu hanya menghasilkan 15%. Anda meminta saya memanipulasi angka di laporan yang dikirim ke Dewan Direksi. Bukti email permintaan Anda dan file asli sebelum diubah. Semuanya sudah kami cetak. Rosie menatap Darren dengan curiga. Darren, kamu menipu? Diam, Rosie. Ini semua rekayasa. Darren mencoba membantah, tetapi bukti email dengan tanda tangannya sudah terpampang jelas. Elina melanjutkan. Itu baru masalah internal. Sekarang, mari kita bicara tentang penggunaan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi dan perselingkuhan. Layar proyektor berganti, menampilkan foto-foto Rosie yang diambil di berbagai lokasi. Rosie, Elina menunjuk salah satu foto. Ini kamu di Bali, menginap di villa mewah perusahaan, yang seharusnya digunakan untuk rapat eksekutif. Tiket pesawat kelas utama dan biaya akomodasi, semuanya dibayarkan melalui kartu kredit perusahaan yang kamu gunakan. Mira, berapa total kerugian yang disebabkan oleh biaya liburan Rosie selama 6 bulan terakhir? Mira menjawab tanpa ragu, total kerugian yang dialihkan sebagai biaya operasional mencapai X0000, Bu Elina. Termasuk biaya pembelian tas bermerek yang Anda klaim sebagai hadiah klien. Rosie menjerit kecil. Aku tidak tahu itu uang perusahaan. Darren bilang itu bonusnya. Tentu saja dia bilang begitu. Elina menyeringai. Darren tidak pernah memberimu apa-apa dari kantongnya sendiri. Dia memberimu kekayaan perusahaan yang aku miliki. Ibu Rosie, yang tadinya diam, kini mulai memohon. Nyonya Elina, mohon belas kasihan. Rosie tidak tahu apa-apa. Oh, dia tahu banyak, Bu. Elina mengoreksi. Dan kamu juga tahu banyak, Bu. Terutama tentang bagaimana kalian berdua menggunakan rumah saya sebagai hotel dan merendahkan saya. Layar kembali berganti. Kali ini, menampilkan klip video pendek yang diambil dari CCTV rumah mewah Elina. Klip itu menunjukkan Rosie dengan sengaja menumpahkan anggur merah ke karpet Persia mahal sambil tertawa, dan Ibu Rosie yang menyuruh Elina membersihkannya sambil memanggil Elina, pelayan tua. Klip berikutnya menunjukkan Darren membentak Elina dan membelai Rosie, mengatakan bahwa Elina adalah wanita mandul yang tidak berguna dan membosankan. Setiap kata kasar yang keluar dari mulut Darren, Rosie, dan ibunya terdengar nyaring di ruangan rapat yang hening itu. Darren, yang melihat wajahnya sendiri penuh kebencian di layar, menunduk malu. Bukan karena menyesal, tapi karena ia tertangkap basah. Ia tahu,
Rekaman ini adalah bukti kuat di pengadilan, bukan hanya untuk cerai, tetapi juga untuk tuntutan stress and emotional distress. Darren, kamu tidak hanya melakukan perzinahan dan penyalahgunaan aset, kamu juga melanggar undang-undang ketenagakerjaan dengan menggunakan kekerasan verbal dan pelecehan di lingkungan pribadi, yang dapat berdampak pada etika kerja dan reputasimu di depan umum. Tegas Elina, nadanya kini beralih menjadi suara pengacara. Elina kemudian mempersilakan Pak Dirga untuk berbicara. Pak Dirga adalah saksi kunci bahwa saya, sebagai investor dan pemegang saham mayoritas, telah lama mencurigai perilaku Darren. Beliau juga saksi bahwa Darren telah berusaha menjual saham perusahaan secara diam-diam kepada pihak asing, yang akan sangat merugikan kita semua. Pak Dirga berdiri dan mengangguk. Tuan Darren, Anda tidak hanya mengkhianati Elina sebagai istri, tetapi Anda juga mengkhianati semua kepercayaan yang kami berikan. Anda berusaha menjual perusahaan yang diselamatkan oleh Elina. Atas dasar itulah, keputusan pemecatan Anda adalah mutlak dan tanpa kompromi. Darren mencoba bangkit, tetapi kakinya terasa lemas. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan merebut kembali semuanya. Aku akan menuntut hakku. Hak apa, Darren? Elina menantang. Hak atas rumah yang aku beli? Hak atas mobil yang aku bayar? Hak atas saham yang aku suntikan? Kamu tidak punya hak apa-apa, Darren. Kamu hanyalah karyawan yang dipecat, dan suami yang diceraikan. Elina kemudian mengambil hard drive mini yang ia ambil dari kotak rahasia. Ia menyerahkannya kepada Pak Dirga. Pak Dirga, ini adalah seluruh data kepemilikan saham saya, transaksi bank, dan perjanjian rahasia dengan Investor X. Saya akan mengakhiri anonimitas saya di depan umum malam ini. Pastikan press conference siap. Rosie tiba-tiba merangkak ke kaki Darren. Darren, aku mohon, tolong, jangan biarkan aku kembali miskin. Kamu harus bisa mengalahkan wanita gila ini. Darren menatap Rosie, lalu ke wajah Elina yang dingin. Dalam hati Darren, ada keputusasaan yang luar biasa. Ia menyadari, ia telah mengkhianati wanita yang sebenarnya memberinya segalanya, demi wanita yang kini hanya melihatnya sebagai sumber uang yang telah mengering. Elina memberikan satu pukulan terakhir sebelum ia meninggalkan ruang rapat itu, untuk mempersiapkan diri menghadapi media. Darren, hari ini adalah hari kenaikan jabatanmu. Aku ingin kamu ingat momen ini baik-baik. Ini adalah hari di mana kamu meraih segalanya, hanya untuk kehilangan semuanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Aku akan memberimu satu kejutan lagi, yang akan membuatmu mengerti seberapa kecil dirimu di hadapanku. Elina berbalik, meninggalkan Darren, Rosie, dan Ibu Rosie yang kini terperangkap dalam jeritan histeris dan keputusasaan di ruang rapat yang tertutup. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Aula ballroom mewah di salah satu hotel bintang 5 di pusat kota telah disewa oleh PT Jaya Bakti. Seharusnya, acara ini adalah perayaan kenaikan jabatan Darren sebagai direktur utama yang baru, sekaligus momen pengumuman dirinya dan Rosie sebagai pasangan yang akan segera menikah. Setidaknya, itulah yang Darren rencanakan sebelum ia ditahan di ruang rapat B. Namun, Elina telah mengambil alih kendali acara itu. Dalam waktu singkat, tim Elina, dibantu Mira dan Pak Dirga, mengubah seluruh skenario. Undangan yang disebar ulang kini menyatakan acara itu sebagai Malam Apresiasi dan Pengumuman Penting Perusahaan. Media massa, yang sudah mengendus adanya skandal besar, telah berkumpul di lobi, menanti petunjuk dari press conference mendadak yang dijanjikan. Darren, Rosie, dan Ibu Rosie dibawa langsung dari ruang rapat B ke belakang panggung ballroom, di sebuah ruang tunggu yang dikunci dan dijaga ketat oleh pengawal Elina. Mereka masih mengenakan pakaian yang sama sejak pagi, kemeja Darren sudah kusut, dan riasan Rosie luntur karena menangis. Ini gila. Mereka menculikku. Darren berteriak ke pengawal, tetapi pengawal itu hanya diam dan tidak bergeming. Aku akan memecat kalian semua. Kalian tidak tahu siapa aku. Rosie duduk di sofa, memeluk Ibu Rosie. Darren, apa yang terjadi? Jika kamu dipecat, bagaimana dengan janjimu padaku? Bagaimana kita bisa hidup mewah? Diam, Rosie. Aku sedang berpikir, pasti ada jalan keluar. Darren mondar-mandir, mencoba mencari celah. Ia masih memegang kartu as di benaknya, identitas investor X itu pasti palsu, atau Elina hanya salah satu investor kecil yang sedang emosi.
Darren tidak pernah membayangkan Elina adalah pemilik mayoritas. Rasa arogansi itu belum sepenuhnya hilang. Tiba-tiba, pintu ruang tunggu terbuka, dan Pak Dirga masuk dengan wajah datar. "Tuan Darren, Anda diminta untuk naik ke panggung sekarang. Semua tamu dan media sudah menunggu," kata Pak Dirga. "Untuk apa?" "Untuk mengumumkanku sebagai Dirut, kan?" tanya Darren, matanya memancarkan harapan palsu. "Untuk malam penyambutanmu," jawab Pak Dirga singkat, menghindari kata Dirut. Rosi dan ibunya segera bersemangat. "Ayo Darren, cepat rapikan dirimu. Kita harus menunjukkan kepada Elina bahwa kita pemenangnya." Rosi membantu Darren merapikan kemejanya. Saat Darren melangkah keluar, Rosi dan Ibu Rosi mencoba mengikutinya, tetapi pengawal Elina menahan mereka. "Maaf, Nona Rosi. Anda diminta menunggu di sini. Acara ini hanya untuk Tuan Darren dan pemangku jabatan perusahaan," ujar pengawal itu. "Apa? Tidak mungkin. Aku calon istri Dirut," protes Rosi keras-keras. "Keputusan Bu Elina," jawab pengawal itu, yang membuat Rosi dan ibunya kembali terdiam karena takut. Di atas panggung yang megah, Darren berjalan dengan langkah yang dibuat-buat percaya diri, mencoba menampilkan kembali aura seorang direktur utama. Lampu sorot menyinarinya. Aula penuh dengan ratusan tamu, rekan kerja, dan jurnalis yang siap merekam setiap momen. Pak Dirga mengambil mikrofon. "Selamat datang, hadirin sekalian. Malam ini adalah malam yang bersejarah bagi PT Jaya Bakti. Malam ini kita akan menyambut figur penting yang akan memimpin perusahaan kita." Darren tersenyum penuh kemenangan, menanti tepuk tangan meriah. Ia membayangkan dirinya berpidato, mengumumkan pemecatan Elina di depan umum, dan mengangkat Rosi sebagai nyonya besar yang baru. Dan orang itu adalah... Pak Dirga jeda sejenak, tatapannya mengarah ke samping panggung. Elina Prawira, pemegang saham mayoritas dan investor utama PT Jaya Bakti. Seketika, seluruh aula dipenuhi bisikan, kebingungan, dan suara jepretan kamera yang histeris. Darren terpaku di tengah panggung. Senyumnya luntur, digantikan oleh ekspresi syok murni. Dari samping panggung, Elina melangkah maju. Ia mengenakan gaun malam berwarna emerald green yang mewah, memancarkan aura kekayaan yang tenang dan kekuatan yang tak terbantahkan. Ia tidak menatap Darren. Matanya hanya fokus pada audiens dan kamera. Darren, dalam keadaan syok, mencoba meraih lengan Elina. "Elina, apa maksudnya ini? Kenapa Pak Dirga memanggil namamu?" Elina menepis tangan Darren dengan dingin. Ia mengambil mikrofon dari Pak Dirga. "Selamat malam, semuanya." Suara Elina terdengar nyaring dan percaya diri di seluruh aula. "Perkenalkan, saya Elina Prawira. Selama bertahun-tahun, saya dikenal sebagai Investor X di balik layar perusahaan ini. Hari ini, saya memutuskan untuk mengakhiri anonimitas saya." Gelombang kehebohan di aula semakin kuat. Darren kini bukan hanya syok, tetapi mulai merasa mual. Investor X? Investor yang selalu ia sebut, malaikat penolong, itu adalah istrinya sendiri? Wanita yang baru saja ia ceraikan dan rendahkan di depan pelakor? "Elina, kamu bohong. Kamu gila. Investor X itu pasti pria tua kaya." Darren berteriak. Suaranya putus asa, mencoba menutupi fakta yang menghancurkannya. Elina mengabaikan Darren. "Malam ini, saya juga berdiri di sini untuk mengumumkan malam penyambutan yang khusus. Penyambutan untuk jabatan baru seseorang, dan pengumuman tentang hadiah yang akan ia terima." Elina menoleh ke Darren, matanya berkilat tajam. "Darren Pradipta, kamu benar-benar akan mendapatkan sambutan yang pantas malam ini." Elina kemudian melangkah menuju podium, tempat hard drive mini dan map-map berisi bukti sudah disiapkan. Ia tidak akan membiarkan Darren lagi berbicara. Di ruang tunggu yang terkunci di belakang panggung, Rosi dan Ibu Rosi juga mendengar pengumuman itu dari speaker yang terpasang. "Tidak mungkin. Elina investor? Pemilik perusahaan?" jerit Rosi, ia ambruk ke lantai. Darren bilang wanita itu tidak punya apa-apa. Dia hanya ibu rumah tangga. "Rosi, jangan panik. Pasti dia hanya berbohong." Ibu Rosi mencoba menenangkan, tetapi suaranya juga bergetar. Mereka kini menyadari
Seluruh rencana hidup mewah yang mereka impikan, yang bergantung pada jabatan dirut Darren, telah runtuh di tangan wanita yang mereka hina. Kembali ke panggung, Elina memulai presentasinya. Ia menunjukkan di layar besar bukti kepemilikan sahamnya yang otentik. Para jurnalis mulai gila-gilaan merekam. Hadirin sekalian, saya adalah pemilik sah 70% saham PT Jaya Bakti. Dan sebagai pemilik sah, saya berhak melakukan perubahan kepemimpinan jika ditemukan pelanggaran etika dan kerugian bagi perusahaan, jelas Elina. Darren mencoba naik kembali ke podium. Kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa memecatku. Aku adalah direktur utama yang baru diangkat. Tentu saja aku bisa, balas Elina dingin. Dan aku sudah melakukannya. Elina mengambil map PHK yang sudah ditandatangani oleh Dewan Direksi. Ia membacakan kembali isi surat itu di depan semua tamu yang hadir, membeberkan secara singkat penyalahgunaan wewenang dan rencana Darren untuk menjual saham perusahaan. Para tamu, termasuk rekan-rekan Darren, terkejut dan marah. Reputasi Darren hancur berkeping-keping. Pesta penyambutan yang ia impikan kini menjadi panggung penghukumannya di depan umum. Elina menutup presentasinya. Ia menatap Darren untuk terakhir kalinya. Matanya penuh penghinaan, bukan kesedihan. Darren Pradipta, katanya, suaranya menggelegar di aula. Selamat atas jabatan Direktur Utama MU yang hanya bertahan kurang dari 24 jam. Dan selamat, kamu baru saja mendapatkan hadiah terindah dariku. Elina melangkah ke depan meja dan mengambil 2 amplop kuning, surat cerai dan surat PHK. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Momen penantian klimaks ini telah tiba. Panggung di ballroom itu terasa seperti arena gladiator. Elina berdiri tegak di hadapan ratusan pasang mata, sorot lampu kamera menyilaukan, dan di depannya, Darren tampak seperti patung yang baru saja dihantam petir. Ia memegang erat 2 amplop kuning, surat cerai dan surat PHK. Darren, yang selama ini hidup dalam ilusi kekuasaan, mencoba bangkit. Amarah dan penolakan berbaur dalam suaranya. Elina, kamu berhalusinasi. Investor X itu adalah mitos. Kalaupun ada, kamu pasti mencuri dokumen itu dari rumah. Mencuri? Elina tertawa pelan, tawa yang menusuk tulang. Aku tidak perlu mencuri apapun, Darren. Karena semua ini, termasuk dirimu, adalah milikku. Elina meletakkan mikrofon dan mengambil map merah marun berisi bukti otentik. Ia membiarkan para jurnalis mengambil gambar map tersebut dari jarak dekat. Hadirin sekalian, saya tahu sulit dipercaya bahwa seorang wanita yang suaminya klaim sebagai ibu rumah tangga bodoh, ternyata adalah investor yang mengendalikan seluruh perusahaan ini. Tapi kebenaran harus diungkap, kata Elina. Ia mengisyaratkan Pak Dirga, yang berdiri di sampingnya dengan wajah penuh rasa hormat. Pak Dirga mengambil mikrofon cadangan. Sebagai salah satu co-founder dan yang bertindak sebagai wajah publik, Investor X, saya, Pak Dirga, bersaksi bahwa Elina Prawira adalah pemilik sah 70% saham PT Jaya Bakti. Sejak awal, beliau menyuntikkan dana, mengarahkan strategi bisnis, dan menunjuk direksi, termasuk Darren, yang saat itu kami yakini memiliki potensi. Beliau memilih untuk tetap anonim demi alasan pribadi, memberi kesempatan penuh kepada suaminya untuk bersinar tanpa bayang-bayang. Darren limbung. Semua orang yang hadir, rekan-rekannya, kini menatapnya dengan rasa kasihan dan penghinaan. Mereka menyadari, kenaikan jabatan Darren, mobil mewah Darren, bahkan rumah yang ia pamerkan, semuanya berasal dari kekayaan Elina. Pak Dirga, Anda berbohong. Anda diancam olehnya. Dia tidak mungkin wanita ini. Darren mencoba menyerang Pak Dirga, tetapi pengawal Elina dengan cepat menahan Darren. Saksi tidak hanya Pak Dirga, Darren, sela Elina. Ia menoleh ke arah Mira. Mira, tolong jelaskan kepada semua orang, siapa yang sebenarnya kamu lapori setiap hari. Mira, yang kini tampak sangat profesional dalam setelan kerjanya, maju. Tuan Darren, Anda mengira saya menyiapkan kopi, menjadwalkan rapat, dan mencatat pengeluaran Anda. Itu benar. Tapi di malam hari, saya menyiapkan laporan rahasia kepada Bu Elina. Laporan yang mencakup setiap pengeluaran perusahaan yang Anda alihkan, setiap skandal perselingkuhan yang Anda coba tutupi, dan setiap transfer ilegal yang Anda lakukan. Mira memegang tablet. Sebagai contoh, pada bulan lalu,
Anda mengirimkan $5 dari dana, representasi klien, ke rekening Nona Rosi dengan deskripsi, pembelian ikan hias eksotis. Anda tahu betul, dana itu adalah untuk membiayai Rosi. Bukti transfer ini ada di hadapan semua jurnalis. Rosi, yang masih terkunci di ruang tunggu, menjerit frustrasi saat mendengar suara Mira dari speaker. Darren, aku tidak mau ikan hias. Aku mau mobil baru. Kembali di panggung, Darren merasa seperti seluruh kulitnya dikuliti di depan umum. Elina mengambil alih lagi. Ia mengalihkan pandangannya dari Darren, kini berbicara kepada audiens sebagai pemilik perusahaan yang bertanggung jawab. Malam ini, PT Jaya Bakti mengambil langkah tegas. Kami tidak mentolerir kepemimpinan yang disalahgunakan, apalagi untuk menutupi kebobrokan moral dan pengkhianatan dalam rumah tangga, ujar Elina. Perkenalan saya sebagai investor rahasia bukan hanya untuk menegaskan kepemilikan. Ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan ini bersih dari individu yang korup. Elina kemudian mengambil amplop kuning pertama, surat cerai. Ia mengangkatnya. Darren Pradipta, katanya, memanggil suaminya dengan nama lengkapnya, tanpa sedikit pun emosi. Kamu ingin aku pergi dari rumahmu? Kamu ingin aku menjadi masa lalu? Baik. Aku penuhi permintaanmu. Elina merobek amplop itu, mengeluarkan surat di dalamnya. Rosi dan ibunya, yang mendengar setiap kata dari speaker, kini berdiri di depan pintu ruang tunggu, mencoba mendobrak. Tidak. Jangan. Darren, teriak Rosi dari balik pintu. Darren, yang kini benar-benar putus asa, berlutut di panggung. Elina, aku mohon. Aku cinta kamu. Aku akan tinggalkan Rosi. Aku akan melakukan apapun. Jangan ambil jabatanku. Jangan hancurkan aku. Elina hanya menatap Darren yang berlutut di depannya dengan jijik. Terlambat, Darren. Permintaan maafmu sudah basi, dan cintamu tidak pernah ada. Inilah klimaks yang sesungguhnya. Elina tidak perlu berbicara panjang lebar. Tindakannya adalah pernyataan yang paling keras. Elina mengangkat surat cerai yang sudah resmi itu. Ia menatap tajam ke mata Darren. Aku membebaskanmu, Darren. Kita cerai. Dengan gerakan yang penuh kekuatan, Elina melempar surat cerai itu tepat ke wajah Darren. Surat itu jatuh ke lantai panggung, menjadi penutup babak pernikahan mereka. Darren tersentak. Ia mencoba meraih surat itu, tetapi air matanya bercampur keringat. Rosi dan ibunya di ruang tunggu mulai menangis keras, menyadari bahwa janji pernikahan Darren kini hanya omong kosong. Dan sekarang, untuk hadiah jabatanmu yang abadi, kata Elina. Ia mengambil amplop kuning kedua, surat PHK. Elina menunjuk surat itu. Ini bukan lagi surat dari Dewan Direksi, Darren. Ini adalah surat dari pemilik tunggal yang kamu hina, yang kamu anggap sampah. Elina mengangkat surat PHK itu. Wajah Darren pucat pasi, ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Udara di ballroom terasa membeku, hanya suara jepretan kamera yang memecah keheningan. Darren masih berlutut di panggung, di samping surat cerai yang tergeletak memilukan. Ia menatap putus asa pada Elina, yang kini memegang amplop kuning kedua, surat PHK. Elina, jangan. Aku mohon. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan kehilangan segalanya. Darren memohon. Suaranya sudah seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangan. Elina hanya berdiri diam, memancarkan aura kemenangan yang mutlak. Ia tidak lagi tergerak oleh air mata buaya Darren. Di mata Elina, Darren hanyalah seorang pengkhianat yang harus menerima konsekuensi dari keserakahannya. Kamu kehilangan segalanya, Darren, bukan karena aku mengambilnya, tetapi karena kamu memilih untuk menukarnya dengan kebohongan dan wanita murahan, kata Elina dingin. Kamu menukar aset investasi bernilai jutaan dolar dengan kamar hotel dan tas palsu. Elina kemudian menoleh ke kamera dan jurnalis. Saya ingin mengumumkan kepada publik bahwa Darren Pradipta resmi diberhentikan secara tidak hormat dari PT Jaya Bakti. Pemecatan ini berlaku efektif mulai detik ini. Semua fasilitas, mobil, dan kartu kredit perusahaan telah dibekukan. Di ruang tunggu belakang panggung, Rosi dan Ibu Rosi panik mendengar pengumuman itu. Mereka menyadari, impian hidup mewah mereka bukan hanya berakhir, tetapi mereka terancam kembali ke kehidupan serba kekurangan. Rosi mulai memukul-mukul pintu.
Buka. Buka pintunya. Aku tidak mau miskin lagi. Darren, kamu harus lawan dia. Teriak Rosie histeris, disusul jeritan Ibu Rosie. Darren di panggung mendengar jeritan Rosie. Itu bukan suara cinta, melainkan suara keputusasaan akan hilangnya uang. Hal ini semakin meyakinkan Elina bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Elina mengangkat surat PHK itu tinggi-tinggi. Ini adalah surat pemutusan hubungan kerja, Darren. Dan ini adalah akhir dari dirimu di perusahaan yang selama ini kamu klaim sebagai hasil kerjamu. Dengan gerakan yang penuh kemarahan dan pembalasan, Elina melempar surat PHK itu ke udara. Kertas putih itu melayang-layang, lalu jatuh menimpa kepala Darren yang tertunduk. Darren merasa seperti disiram air es. Ia bukan hanya dipecat, tetapi penghinaan itu dilakukan di depan seluruh kolega dan media massa. Ia kehilangan jabatan, reputasi, dan masa depannya, semua dalam satu malam yang seharusnya menjadi malam kemenangannya. Tamat, bisik Elina, hanya untuk didengar oleh Pak Dirga dan Mira di sampingnya. Tiba-tiba, pengawal yang menjaga Rosie dan Ibu Rosie di belakang panggung masuk ke aula dengan wajah panik. Maaf, Bu Elina. Nona Rosie dan ibunya mendobrak pintu dan berlari ke panggung. Lapor pengawal itu. Belum sempat Elina bereaksi, Rosie dan Ibu Rosie sudah berlari dengan air mata dan jeritan histeris menuju panggung. Darren, kamu pembohong. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kita akan menikah. Rosie berteriak, menampar Darren di pipi yang masih berlutut. Ibu Rosie menyerang Elina. Kamu wanita jahat. Kamu iri pada anakku. Kamu cemburu. Kembalikan jabatan menantuku. Ibu Rosie mencoba menjambak Elina, tetapi Elina mundur selangkah. Pengawal segera menahan Ibu Rosie. Elina menatap Rosie. Kamu yang datang ke rumahku, Rosie. Kamu yang merendahkan aku. Kamu yang mencuri suamiku. Dan kini kamu menamparnya di panggung karena ia tidak lagi punya uang. Inilah kualitas dirimu dan keluargamu. Rosie menoleh ke Elina, matanya penuh kebencian. Kamu pikir kamu menang? Kamu hanya istri tua yang diceraikan. Kamu akan menyesal. Elina menggeleng. Aku tidak akan menyesal. Karena aku tidak diceraikan. Aku yang menceraikan. Dan aku bukan istri tua yang diceraikan, Rosie. Aku adalah wanita yang baru saja memecat mantan suaminya dan menyingkirkan pelakor murahan seperti dirimu. Elina maju selangkah, menatap Rosie tajam. Kamu ingin tahu kebenarannya, Rosie? Kamu ingin tahu siapa aku? Aku bukan hanya pemegang saham. Aku adalah sumber dari semua kekayaan Darren. Aku adalah investor X. Aku adalah pemilik dari setiap rupiah yang kamu habiskan. Aku adalah pemilik rumah yang kamu hancurkan. Dan kamu hanyalah pelayan yang mencoba mencuri mahkota dari ratunya. Kata-kata Elina yang tajam itu menghantam Rosie lebih keras daripada tamparan. Rosie, yang selama ini yakin ia akan menjadi nyonya besar, tiba-tiba menyadari ia baru saja menghancurkan masa depan kekasihnya. Ia baru saja menghina dan menyerang wanita yang sebenarnya adalah bos Darren. Wajah Rosie tiba-tiba berubah warna. Dari marah menjadi pucat pasi. Ibu Rosie, yang mendengar pengakuan itu, melepaskan diri dari pengawal dan menatap Elina dengan mata terbelalak. Tidak mungkin. Bisik Rosie. Rosie tidak bisa menerima kenyataan itu. Kenyataan bahwa ia menghina pemilik segalanya. Kenyataan bahwa ia memilih seorang pecundang yang bahkan tidak memiliki uang sendiri. Rosie, dengan mata terbuka lebar dan menatap kosong pada Elina, tiba-tiba ambruk. Ia pingsan di panggung. Ibu Rosie menjerit melihat putrinya jatuh. Ia mencoba menolong Rosie, tetapi jantungnya sendiri terasa sakit luar biasa karena syok. Ia menoleh ke Elina sekali lagi, dengan tatapan penuh penyesalan dan ketakutan. Ibu Rosie pun ikut ambruk di samping Rosie. Keduanya pingsan, terkapar di panggung mewah itu. Aula menjadi hening total. Jurnalis mengambil gambar momen itu dengan liar. Darren, yang tadinya berlutut, menyaksikan Rosie dan ibunya pingsan. Matanya melebar, tubuhnya mulai gemetar hebat. Ia tidak hanya kehilangan istri dan jabatan, tetapi ia juga menyebabkan Rosie dan ibunya ambruk karena syok. Darren mencoba bangkit, tetapi kepalanya terasa berputar. Ia menyadari sepenuhnya kebenilannya. Ia kehilangan segalanya.
Sementara Elina berdiri tegak, tak tersentuh, sebagai ratu yang baru saja mendapatkan kembali kerajaannya. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tercekat. Kepalanya pusing, dan pandangannya mulai kabur. Darren mencoba meraih mikrofon untuk menyampaikan pembelaan terakhir, tetapi tangannya tidak sampai. Darren, si direktur utama yang baru, si pengkhianat, si suami yang arogan, ambruk dan pingsan di atas tumpukan surat cerai dan surat PHK-nya sendiri. Elina hanya memandang Darren, Rosie, dan ibunya yang terkapar di lantai panggung. Ekspresinya dingin dan puas. Pembalasan telah selesai. Elina berdiri di panggung, menyaksikan 3 tubuh terkapar di kakinya. Darren, Rosie, dan Ibu Rosie, semuanya pingsan akibat syok yang tak tertahankan. Aula ballroom yang tadinya riuh kini diselimuti keheningan yang mencekam, hanya diwarnai oleh kilatan lampu kamera yang tiada henti. Malam yang seharusnya menjadi perayaan bagi Darren, berakhir menjadi panggung pertunjukan kehancuran totalnya. Elina memberikan isyarat tenang kepada pengawalnya. Amankan ketiganya. Panggil tim medis hotel untuk memastikan kondisi mereka stabil. Lalu bawa mereka keluar dari area ini. Pastikan jurnalis tidak mengikuti. Dan pastikan, Darren tidak membawa apapun dari sini selain pakaian yang melekat di badannya. Perintah Elina, suaranya kembali dingin, mengembalikan suasana profesional yang sempat hilang. Pengawal dengan cepat membawa ketiganya keluar dari panggung, mengakhiri pemandangan yang memilukan sekaligus memuaskan bagi para audiens. Rosie dan ibunya dibopong dalam keadaan tidak sadar. Sementara Darren diangkat dalam kondisi setengah sadar, bergumam tidak jelas tentang posisinya sebagai dirut. Elina mengambil mikrofon sekali lagi. Hadirin sekalian, saya mohon maaf atas pemandangan yang tidak etis ini. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Saya, sebagai pemilik mayoritas perusahaan, berjanji akan merombak total manajemen dan memastikan etika serta transparansi menjadi prioritas utama. Ia kemudian menunjuk Pak Dirga. Mulai saat ini, Pak Dirga akan menjabat sebagai pelaksana tugas direktur utama, sementara kami mencari pemimpin baru yang berintegritas. Terima kasih atas dukungan Anda. Elina mengakhiri konferensi persnya dengan anggun, menolak semua pertanyaan pribadi tentang perceraiannya. Ia tidak lagi berbicara sebagai istri yang tersakiti, melainkan sebagai sosok pebisnis yang kuat dan fokus. Beberapa jam kemudian, setelah aula dikosongkan dan jurnalis pergi dengan membawa berita headline paling sensasional tahun ini, Elina, Pak Dirga, dan Mira kembali ke kantor Darren, kantornya, yang kini menjadi kantornya yang baru. Elina duduk di kursi kerja Darren yang mewah. Kursi itu terasa pas, seolah memang telah menunggu pemilik aslinya. Mira segera membereskan sisa-sisa jejak Rosie dan Darren di ruangan itu, termasuk bingkai foto Rosie dan vas bunga palsu yang mencolok. Bagaimana, Bu Elina? Darren dan 2 wanita itu sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Mereka hanya mengalami syok berat, lapor Pak Dirga. Bagus. Pastikan tim hukum kita sudah mengirimkan dokumen pemberitahuan resmi ke rumah sakit, bahwa biaya pengobatan Darren harus ditanggung sendiri, karena ia bukan lagi karyawan perusahaan. Dan pastikan mereka tidak boleh kembali ke rumah saya, jawab Elina. Elina menatap Mira. Mira, tolong print semua dokumen yang menunjukkan pembekuan aset Darren. Rumah itu sudah atas namaku sejak lama. Semua rekening pribadi Darren yang terhubung dengan perusahaan sudah dikosongkan. Dia tidak punya apa-apa lagi. Berikan semua dokumen itu ke tim keamanan. Begitu Darren sadar, serahkan padanya. Dia harus menghadapi kenyataan. Mira mengangguk, matanya menunjukkan kekaguman yang mendalam. Anda luar biasa, Bu Elina. Anda menyelamatkan perusahaan dan diri Anda sendiri. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku, Mira, dan memastikan pengkhianatan mendapatkan hukuman yang setimpal, kata Elina. Malam itu, Elina tidak pulang ke rumah mewahnya. Ia memutuskan untuk menghabiskan malam di kantor barunya. Ia tidak ingin melihat rumah itu, setidaknya untuk saat ini. Ia ingin melihat masa depannya dari balik meja dirut. Meja yang selama ini hanya diisi oleh ego dan kebohongan Darren. Keesokan harinya, berita tentang skandal direktur utama yang baru dipecat dan diceraikan di hari yang sama mengguncang seluruh media bisnis. Semua orang berbicara tentang Elina Prawira, investor X, yang selama ini tak terlihat. Reputasi Darren hancur total, dan Rosie serta keluarganya menjadi bahan ejekan nasional.
Mereka diusir dari rumah sakit tanpa uang sepeser pun, terpaksa meminta bantuan kerabat jauh. Beberapa hari kemudian, Elina kembali ke rumahnya. Pintu gerbang mewah itu kini terasa berbeda. Dulu, rumah ini terasa seperti sangkar emas yang membuat ia terperangkap dalam peran istri yang patuh. Kini, rumah ini adalah markas komandonya, simbol kekuasaan dan kemerdekaan. Ia melihat ke sekeliling. Semua jejak Rosie, Ibu Rosie, dan Darren telah lenyap. Sofa itu bersih, karpet persia telah dicuci, dan foto-foto Rosie telah dibuang. Elina berjalan ke ruang kerjanya yang baru, yang dulunya adalah ruang kerja Darren. Ia duduk di sana, di balik jendela besar yang menampakkan pemandangan kota. Di depannya, ia meletakkan satu-satunya benda yang tersisa dari Darren, sebuah pena mahal yang pernah Darren pamerkan. Elina mengambil pena itu, dan dengan satu gerakan patah yang cepat, ia mematahkannya menjadi dua. Simbol dari putusnya segala ikatan. Darren telah kehilangan segalanya. Istri, rumah, jabatan, reputasi, dan masa depan finansial. Ia menjadi direktur utama yang namanya akan selalu dikenang sebagai headline skandal terburuk perusahaan. Rosie dan ibunya kembali ke kehidupan asal mereka, tetapi dengan beban rasa malu yang tidak akan pernah hilang, menyadari bahwa keserakahan mereka telah menghancurkan satu-satunya kesempatan mereka untuk kaya. Elina, di sisi lain, telah menutup satu babak dalam hidupnya. Ia bukan lagi istri yang lemah. Ia adalah wanita yang bangkit, menggunakan kecerdasan dan kekayaan yang ia miliki untuk menuntut keadilan. Ia telah membuka pintu baru dalam hidupnya. Pintu yang mengarah pada karir bisnis yang cemerlang, kekuasaan yang sesungguhnya, dan kemerdekaan dari segala pengkhianatan. Elina menatap keluar jendela, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tidak lagi melihat ke masa lalu, karena masa depannya, sebagai direktur utama dan pemilik penuh segalanya, baru saja dimulai. Elina menutup pintu ruang kerjanya, sebuah pintu yang kini terasa berat dan kokoh, memblokir segala kebohongan dan pengkhianatan yang pernah ada. Ia telah mengakhiri perannya sebagai istri, dan memulai perannya sebagai ratu kekuasaan. Jangan pernah meremehkan seorang wanita yang memilih diam. Di balik ketenangan, ia mungkin sedang menyusun strategi pembalasan yang jauh lebih cerdas dan mahal daripada pengkhianatanmu.